Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur sudah sepantasnya selalu kita persembahkan, kita hadiahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di pagi Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu dari semua hari. Ini termasuk salah satu hari raya kita setiap minggunya, setiap pekannya. Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Nikmat untuk bisa hidup sehat, nikmat mendapatkan kebaikan, nikmat hidup dalam keberkahan, termasuk juga nikmat tetap diteguhkan dalam iman dan takwa dalam agama Allah ini. Mudah-mudahan kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang pandai dan pintar untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita membalas semua kenikmatan Allah itu dengan kita memperbanyak pujian dan rasa syukur kita kepadanya. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar dicurahkan kepada Rasulnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan atas keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga tegaknya hari berbangkit nanti. Yang saya hormati Kepala SMP Muhammadiyah Kota Langsa, yang saya muliakan, saya banggakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dewan Guru Tenaga Kependidikan di SMP Muhammadiyah Kota Langsa. Ini alhamdulillah satu langkah baik bagi kita untuk mengisi waktu di mana harusnya kita libur. Ya, saya yakin ini hari Jumat sebenarnya bagi kita banyak yang punya planning mau nyuci baju di rumah, tapi kita masih sempat luangkan waktu untuk bisa dengarkan pengajian. Kita bisa saling berdiskusi di sini. Jadi tadi kalau dikatakan oleh Pak Roni, Senin sampai Kamis dan Sabtu kita mentransfer ilmu kepada anak-anak. Mudah-mudahan bukan cuma ilmu yang kita transfer, tapi adab juga kita transfer, karena adabul faukal ilmu, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sedikit saya cerita. Tahun 2013 saat saya termasuk ikut dalam program Fulbright Foundation, melihat sekolah-sekolah yang ada di Melbourne di Australia itu selama 3 bulan. Ternyata mereka itu dari mulai kindergarten, itu dari mulai TK sampai dengan kelas 4 SD itu tidak diajarkan calistung, tidak dipaksa untuk diajarkan calistung, tapi yang diajarkan apa? Diajarkan adab. Adab menghormati orang tua, adab menghormati guru, adab menghargai dan menyayangi kawan-kawan, budaya antri, budaya bersih, budaya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, termasuk juga budaya tertib berlalu lintas. Semua diajarkan seperti itu. Jadi mereka itu ditumbuhkan dengan adab. Nah, padahal kalau kita perhatikan, kitalah pemilik adab itu, Islamlah pemilik adab itu. Tapi kita kan terbalik. TK kalau nggak bisa baca tulis, payah. Masuk kelas 1 SD, yang dites apa? Calistungnya, bukan adabnya. Nah, jadi kita dipaksa. Hari ini kita seakan-akan bahwa segala sesuatu itu harus dipaksa. Makanya saya yakin Bapak dan Ibu guru di SMP kita hari ini juga tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga transferkanlah adab kepada mereka. Sehingga mereka itu betul-betul memang menjadi anak-anak yang memiliki adab yang baik, akhlaknya yang baik. Nah, terkait dengan adab dan akhlak ini, insya Allah pada hari ini kita akan membahas itu. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai bagian dari akhlak kita, adab kita, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami memulainya dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Hadis ini diucapkan oleh Nabi ketika Nabi tidak lama sampai berada di Madinah, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi begitu sampai di Madinah, apa kata Rasulullah menurut penuturan Abdullah bin Salam? Qala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam wa ati'mu ut'am wasillur arham wassallu bil laili wan nasa niyam tadkhulul jannata bis salam. Jadi hadis ini adalah sebuah kalimat penting yang sebenarnya ingin Rasulullah ajarkan. Jadi begitu Nabi itu tiba di Madinah, Rasul tidak menyebutkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu atau ya ma'syaral muslimun, tapi menyebutkan dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena pada saat itu di Madinah belum semua yang memeluk agama Islam. Apa kata Rasulullah kemudian? Hai manusia, afsus salam. Itu yang pertama. Sebarkanlah salam. Yang kedua, wa ta'imu ta'am, berikanlah makan. Berikan makan, kenyangkan orang lain. Yang ketiga, wasilul arham, sambung kembali tali silaturahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasaniyam, salat malam kalianlah ketika manusia sedang dalam keadaan tertidur. Apa kata Rasul? Kalau 4 hal ini bisa kita lakukan, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan kesalaman, dengan kesejahteraan. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis ke-2485, bersumber juga di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad pada jilid yang kelima halaman 451. Dan hadis ini sahih menurut syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merinci ternyata hadis ini juga senada dengan hadis-hadis yang lain tentang persoalan akhlakul karimah yang hendaknya ini sederhana. Apa kata Rasulullah lain? Di dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ibadur Rahman. Nah, ini lebih khusus lagi kata Nabi. Ibadur Rahman. Wahai hamba-hamba Allah, sembahlah Ar-Rahman. Ibadur Rahman, sembahlah Ar-Rahman, sembahlah yang Maha Penyayang itu. Kenapa Rasul mengatakan yang Maha Penyayang itu untuk kita sembah? Karena coba kita perhatikan Bapak Ibu, dari mulai kita lahir sampai kita besar sekarang ini, apa sih yang tak dikasih sama Allah bentuk kasih sayangnya kepada kita? Ya. Ada beberapa orang pernah ngomong ke kami, saya tidak pernah sholat Ustadz, sholat saya bolong-bolong, sholat setahun 2 kali. Puasa juga dari rumah, keluar tidak puasa lagi. Tapi rezeki saya banyak, nggak putus. Kalau seperti itu, saya buat analogi yang sederhana saja. Pernah nggak kasih uang sama tukang parkir? Sering. Waktu ngasihnya dengan sayang tidak? Ya enggak lah, ngasih gitu aja. Memangnya Allah ketika kasih rezeki kepada dirimu dengan rasa sayang atau tidak? Ada orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harta itu tak membawanya kepada keberkahan. Bukan membawa dia semakin taat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ini itu sebagai bentuk rasa sayang Allah kepada kita, karena itu balaslah dengan cara apa? Menyembah Dia, ibadur rahman. Nah, a'budur rahman, sembahlah yang Maha Penyayang itu. Wa at'imu ta'am, berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan makan. Berikan makanan. Lalu apa lagi? Wa afsus salam. Nah, dalam hadis lain. Sebarkanlah salam, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan, dengan penuh keselamatan. Ini akhlak. Dan ini yang sudah mulai hilang di tengah-tengah kita. Kita itu biasanya kalau memberi salam yang kita kenal. Yang enggak kita kenal, kita enggak ucap salam. Padahal dia juga saudara seiman dan seakidah sama kita. Kalau kita pergi belanja ke toko, ada nggak ketika masuk ucap salam?
Jarang. Begitu masuk, paling kita tanya, nanyo, nanyo. Waduh, nggak pernah masuk, Assalamualaikum. Padahal ketika ucap salam itu sebenarnya bentuk kasih sayang, mungkin harga barang itu akan jauh lebih murah daripada yang kita inginkan. Kenapa? Terucap kasih sayang di situ. Ada yang masuk begitu. Sederhana kan? Jadi ini yang harus kita maknakan gitu. Jadi sehingga kata Rasulullah itu apa? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian itu nggak akan bisa masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa disebut sebagai orang beriman sebelum kalian itu saling mencintai. Maksudnya di sini saling mencintai itu karena Allah, karena keimanan. Lalu apa kata Rasulullah? Aula adullakum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apakah kalian mau aku kasih tahu sesuatu yang kalau kalian berbuat itu kalian akan saling mencintai karena Allah? Lalu sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Apa kata Rasul? "Afsus salam bainakum." Ucapkanlah salam di antara kalian. Ternyata dengan mengucapkan salam itu bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Nah, sudahkah kita budayakan salam itu? Nah, ini yang harus juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Budayakan salam. Orang marah kalau kita datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi agak menurun kadar kemarahannya. Kenapa? Ucap salam. Ini ya, jadi dengan menyebarkan salam. Nah, menyebarkan salam itu ya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW termasuk amalan yang baik. Apa kata Nabi? Wa tafra'as salam ala man arafta wa ala man lam ta'rifu. Jadi mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal itu termasuk amalan yang baik. Kita hari ini kan ucap salam yang kita kenal aja. Kalau nggak kenal, nengok. Coba kita hari ini mulai membudayakan mengucapkan salam mau yang kita kenal, ya, man arafta yang kita kenal atau lam ta'rifa yang kita tidak kenal. Sepanjang kita tahu, saya yakin di Aceh ini tidak ada orang kita bisa nampak kok wajah orang beriman, orang Islam itu dengan orang kafir kan kita kelihatan. Ucap salam, ucap salam. Karena sederhana tapi memiliki makna yang luar biasa sehingga eh, Umar bin Khattab itu pernah ngadu sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, setiap aku ketemu dengan Abu Bakar, aku tak pernah punya kesempatan untuk mengucapkan salam. Bahkan dari Abu Bakar sudah kan, Assalamualaikum ya Umar." Ngadu. Lalu dipanggillah Abu Bakar oleh Rasulullah, ditanyakan, "Ya Abu Bakar, apakah engkau tidak memberikan kesempatan kepada Umar untuk mengucapkan salam?" Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan siapa yang mengucapkan salam kepada saudaranya, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Aku kepingin dibangun rumahku yang banyak-banyak." Kita nggak kepingin? Sederhana kan sebenarnya. Menurut kita mungkin sepele, tapi tidak ada yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Zikir yang paling ringan itu subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ringan memang itu, tapi ternyata berat betul timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita karena mungkin menganggap itu sepele, karena kita barangkali tidak memahami secara mendalam apa makna dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu, sehingga kita menganggapnya hal yang biasa. Kadang-kadang saking biasanya masuk bukan Assalamualaikum, kadang-kadang Waalaikum, Waalaikum, Waalaikum. Ada yang begitu datang ke rumah, Waalaikum, lam, saya bilang gitu aja. Apa salahnya sih, susahnya sih? Assalamualaikum, atau paling tidak, Assalamualaikum, atau salam. Kan tidak ada salahnya. Ini kadang-kadang sampai nulis di WA pun ASS WRWB. ASS, ASS WRWB, AS. AS itu kalau kita buka dalam Oxford Dictionary, kamusnya Oxford itu, AS itu artinya donkey, sama dengan keledai. Jadi ASS Bapak berarti keledai Bapak. Apa sih susah kita tulis itu? Assalamualaikum. Atau kalau mungkin terlalu panjang, tulis saja di situ.
Salam, Bapak. Salam itu artinya kan selamat, sejahtera. Nah, ini baru dari segi kalimatnya saja. Sederhana. Tapi yang sederhana itu ternyata betul-betul dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapapun bertemu dengan beliau, dari jauh sudah Assalamualaikum, dari jauh sudah duluan. Karena apa? Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah untuknya di surga karena dia duluan mengucapkan salam. Apalagi yang enaknya, yang mengucapkan salam itu hukumnya sunat, yang menjawab wajib nggak jawab dosa. Lebih enak mana? Jawab, ucap salam saja daripada jawab. Kadang-kadang kita malas jawab, berdosa kita ada situ. Ada orang yang mungkin tak senang dengan kita. Assalamualaikum. Itu udah dosa dia itu. Ya, jadi ucaplah salam, ucap salam. Dimanapun kita berada ketika bertemu, ucaplah salam. Ya, karena salam itu membangun kasih sayang. Ya. Salam itu tanda sempurnanya iman seseorang. Ya. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, wabazlus salam lil alim. Mengucapkan salam itu pada setiap orang ar-rahmatun, merupakan rahmat, wa khairun nas, dan itu tanda baiknya manusia. Jadi oleh Rasul mengucapkan salam itu ya kepada setiap orang termasuk tanda kebaikan dan termasuk tanda rahmat bagi kita. Berarti kita memang adalah orang yang saling mau menyayangi. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu Dewan Guru di sekolah kita ini kalau ketemu saling ucapkan salam. Ya. Nah, nanti jangan gara-gara karena digeser mata pelajaran ke yang lain, dikasih yang lain, lalu ketemu nggak mengucap salam lagi. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, ya itu. Jadi jangan seperti itu. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, innahu sayati 'alan nas zamanu yakunu salami fihi lil ma'rifah. Nanti akan datang pada satu masa orang itu hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal aja. Kira-kira hari ini sudah seperti itu. Itu prediksi. Nah, kita nggak usah tengok orang. Coba kita lihat diri kita sendiri dulu. Tengok diri kita dulu. Kita bagaimana? Ucap salamnya sama orang semua atau hanya yang kita kenal-kenal saja? Dari rumah, nah ini kita yang bagi laki-laki. Dari rumah ya, ke masjid dekat rumah kita sambil jalan. Ketemu sama orang, ucap salam tidak kita? Atau kita cuma senyum lewat? Ucap salam tidak? Bagi kita yang ibu-ibu, yang perempuan, ucap salam tidak? Sederhana, tapi ternyata di sisi Allah itu tidak sederhana. Karena Nabi sudah sebutkan, afsyus salam itu menjadi sebab apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Karena ucapkan salam. Sederhana sekali. Nah, sehingga mengucapkan salam ini maknanya sangat luas. Memberikan salam. Itu secara bahasa. Nah, secara makna bagaimana? Kita umat Islam ini adalah umat yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang ayat itu pengkhususannya kepada Nabi. Tapi pengkhususan kepada Nabi bukan sebagai pribadi, tapi sebagai seorang utusan, sebagai orang penyampai, sebagai seorang pembawa kabar gembira. Tidaklah kami mengutus engkau. Artinya apa? Rasul itu disebut oleh Allah, tidaklah kami utus engkau. Kami mengutus engkau ya Muhammad menjadi seorang nabi, penyampai kabar gembira, penyampai berita yang bahagia, membawa Islam ini untuk apa? Rahmatan lil alamin. Artinya kita ini harus menjadi orang-orang yang menjadi rahmat bagi semua. Rahmatan lil alamin, jadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi orang. Kehadiran kita itu menjadi rahmat, kehadiran kita itu menjadi orang nyaman. Jadi tindakan zolim itu tidak dibenarkan. Kita itu harus bisa menjadi rahmat bagi orang lain, menjadi kenyamanan bagi orang lain, menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Gak ada kita rasanya sepi. Ada kita mereka senang bahagia. Kenapa? Karena kita menjadi rahmat bagi mereka. Kita menawarkan kebahagiaan. Itulah umat hari ini. Yang hari ini kita sudah mulai banyak kita hilangkan.
Karena apa? Diawali dari hal yang sederhana. Kita hanya mengucapkan salam hanya kepada yang kita kenal saja. Tapi yang tidak kita kenal tidak mau kita ucapkan salam. Nah, itu yang tidak boleh begitu. Nah, jadi umat Islam adalah umat yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan salam itu, dengan salam kesejahteraan, dengan kenyamanan, kita harusnya menjadi rahmat itu. Ya. Menebarkan kebaikan kepada orang lain, menebarkan kebahagiaan kepada orang lain, memberi kabar gembira juga kepada orang lain. Nah, ini maknanya lebih luas. Jadi tidak hanya sekedar ucap salam saja, ada inti makna dari itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa kata Rasul tadi disebutkan? Wa at'imu ta'am, memberikan makan kepada orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan contoh misalnya di dalam surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un inilah yang menjadi awal Bapak Ibu lahirnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu lahir berawal dari surat Al-Ma'un ini. Implementasi pengamalan dari surat Al-Ma'un itu awalnya adalah namanya gerakan Al-Ma'un yang dibawa oleh Kiai Jamak Dahlan yang kemudian membesar lalu dijadikan sebuah gerakan yang bernama Gerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Artinya apa? Gerakan ini berusaha untuk mengikuti, meneladani sifat-sifat dan keagungan dari Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Ma'un itu kan ayat pertamanya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, betul. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Bapak Ibu, kita ini kan orang yang tidak mungkin mendustakan agama. Karena apa? Allah sebutkan situ. Siapa orang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mungkin orang beriman itu mendustakan agamanya. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim. Wa at'imu ta'am, memberikan makan kepada anak-anak yatim. Memberi makan kepada orang-orang miskin. Tidak mungkin kita itu menghardik. Tidak mungkin kita itu menelantarkan anak-anak yatim. Karena kita bukan pendusta. Jadi kalau kita masih tidak peduli dengan orang miskin, tak kasih makan orang miskin, tak peduli dengan anak-anak yatim, jangan-jangan kita pendusta. Ngakunya beriman, tapi kita mendustakan agama ini. Makanya hampir 4 tahun, itu ada 9 orang murid Kiai Jamak Dahlan tuh, ngajinya Al-Ma'un saja. 4 tahun loh Bu, Pak, bukan tak enak loh. Mungkin mau kita koyak-koyak saja buku rasanya. Al-Ma'un saja. Sampai mungkin timbul ke gelisah mereka itu. Salah satu murid dari Kiai Jamak Dahlan tuh yang namanya Kiai Haji Imam Suja nanya, "Kiai, kita ngajinya nggak lanjut." Apa kata Kiai? "Sudah hafal itu surah Al-Ma'un?" "Sudah." "Sudah tahu artinya?" "Sudah." "Sudah ngerti maknanya?" "Sudah." "Sudah diamalkan belum?" Itu intinya. Jadi gerakan Muhammadiyah itu bukan gerakan teori. Gerakan Muhammadiyah ini adalah gerakan amal. Ketika kita memahami sebuah ayat, kita amalkan ayat itu. Jadi ketika kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tahu nggak kamu orang-orang mendustakan agama siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang mereka itu menghardik anak yatim. Kita ini bukan orang-orang menghardik anak yatim. Tidak mungkin kita marah-marah sama anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita tidak mungkin jadi orang-orang yang menolak untuk memberi makan kepada fakir miskin. Makanya begitu itu dipahami, murid-murid Kiai Jamak Dahlan itu keluar. Cari anak yatim, santuni, cari orang miskin, dikasih makan, dikasih pakaian. Itulah dakwah. Dakwah ini Bapak Ibu tidak akan masuk dia kepada beberapa orang. Orang lapar sampai dia kenyang. Coba kasih dakwah sama orang lapar. Orang sedang lapar, sabar kita terhadap musibah. Wah, dipukulnya kita di situ. Kasih makan dulu, baru dengar dia. Orang yang sedang sedih, hibur dulu. Baru kemudian setelah dia merasa terhibur, dia senang, baru masukkan dakwahnya di situ. Bahwa nikmat Allah itu terlalu luas dibandingkan dengan kesedihan kita. Orang yang sedang berhutang, lunasi dulu hutangnya, bantu dulu lunasi hutangnya, baru kita ngomong.
Jangan kita bilang, hati-hati ya kalau hutang tak terbayar nanti mati, nggak bisa itu, macam-macam kita bilang. Makin ngamuk orang begitu. Jadi orang yang sedang lapar, orang yang sedang sedih, orang yang sedang terhutang, itu jangan didakwahkan dulu. Tapi bantu dulu kebutuhan mereka, baru kita bisa masuk dakwahnya. Ya. Jangan nanti ada orang sedang berduka, sedih, dia karena macam-macam, kita sebutkan wasta'inu bis sabri was sholat, jadikanlah sabar sholat sebagai penolong. Tolong dulu dia, baru kita bantu. Sama seperti anak-anak kita di sini. Anak-anak kita di sini itu ketika mereka mengalami masalah, selesaikan masalahnya, solusinya, baru masukkan nilai-nilai dakwah kepada mereka. Ada anak kita yang barangkali terduduk, kenapa nak? Lupa bawa bekal ibu, lupa bawa bekal pak, saya perutnya lapar, tadi tidak sempat sarapan pagi. Oh ini bapak ada bawa bekal, atau ibu ada bawa bekal, yuk kita bagi dua makan. Sambil makan baru kita nasihati dia pelan-pelan. Nah besok dibuat rencana sebelum berangkat, ingatkan orang tua atau bawa dari rumah ya nak ya. Masuk kita ngomong itu. Tapi kalau kita ngomong makanya besok bawa ya, ngamuk dia, sudah perut lapar dimarahi lagi. Jangan. Jadi menebarkan salam itu membuat orang lain merasa nyaman dengan kita. Menyebarkan salam itu membuat orang merasa bahagia dengan kita. Menyebarkan salam itu membuat kita ini menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Kasih makan. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dengan kita memberikan makan kepada orang lain itu ternyata Allah akan memberikan perlindungan kepada kita di bawah arsy-Nya. Enggak sekarang Bapak Ibu, nanti pada hari kiamat akan dapat naungan kita di bawah arsy-Nya Allah. Kalau sudah dapat naungan di bawah arsy-Nya Allah, maka tidak ada sesuatu yang akan menyusahkan kita. Di hari kiamat itu nanti, itu hari kesusahan. Bagi orang yang selama di dunia, amalnya tak mencukupi. Atau amalnya banyak tapi tak ikhlas. Atau amalnya ikhlas tapi tak sesuai dengan tuntunan. Jadi seperti itu. Itu hari kesusahan. Kita saja kalau ada satu hari merasa susah, rasanya macam sepertinya yang kemarin bahagia itu tidak ada. Semua susah bagi kita, betul ya? Kemarin-kemarin bahagia, tiba-tiba hari ini kita mendapatkan kesusahan. Rasanya yang bahagia kemarin itu seperti pepatah. Panas setahun, dihapus dengan hujan satu hari. Seakan-akan nggak ada. Nah, kasih makan. Agar apa? Agar kita mendapatkan perlindungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa lagi? Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, hadis ini sanadnya hasan. Orang yang terbiasa memberikan makan kepada orang lain, kata Rasulullah, dia akan masuk surga dari sebuah pintu yang khusus. Nah, pintu khusus hanya bagi orang yang selama hidupnya dunia senang memberikan makan kepada orang lain, bantu makan orang lain. Ya. Jadi paling tidak, nah, kalau kita yang laki-laki mungkin jarang masak di rumah. Bagi kita yang ibu-ibu atau yang punya masih orang tua, kalau kebetulan masak di rumah masak enak, masak yang ada bau-bau terasi itu kan nyambarnya ke rumah orang kan luar biasa. Berbagilah sedikit kepada tetangga-tetangga kita, jangan bagi baunya saja. Tapi bagilah sedikit walaupun hanya satu mangkok kecil. Bukan bukan banyak atau kecilnya, tapi keikhlasan kita berbagi itu sebenarnya jadi berkahnya di situ. Yakin dah gitu. Jangan tetangga kebetulan lapar, baunya sampai ke sana. Nggak nyampe-nyampe pula makanan itu ke kita. Bagi. Bahkan di dalam apa namanya di dalam kitab Tamamul Minah disebutkan sebuah acara di rumah yang acara itu tidak mengundang orang miskin, itu tidak berkah rumah itu. Hari ini kan kalau orang pesta, yang diundang itu orang-orang yang kira-kira datang bawa amplop yang besar. Orang miskin jarang kali diundang. Keberkahan itu hilang. Jadi kalau kita punya acara di rumah, maka tolong buatlah porsi juga untuk orang-orang yang miskin. Eh, ada satu yang menarik dulu waktu saya masih di Banda Aceh, itu tahun 94 atau 95. Eh, mantan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh, Tengku Haji Ja'far Hanafiah. Kami menyebutnya Ayah Ja'far. Ketika belum menikahkan anaknya,
Beliau itu berdiri di depan, di Gecu rumahnya, Gecu. Itu tukang becak di stopnya sama dia. Pak Jokowi beli. Tukang beca, tukang korek-korek di stopnya sama dia. Bahkan dia sediakan tempat khusus makanan lebih enak daripada orang yang lain. Disediakan. Suruh makan. Selesai makan, bawa pulang satu bungkus lagi. Itu luar biasa itu. Dia mempraktekkan itu. Di stopnya tukang beca. Ada penumpang suruh turun, suruh makan dulu sama dia. Padahal kalau kita pikir, cukup nggak itu makanan? Ternyata Allah cukupkan. Itu kalau sudah bicara masalah iman, masalah takwa, semua jadi cukup kalau Allah yang sudah suruh. Cukup, ternyata cukup. Sampai sore masih berlebih makanan itu, masih diantar-antar lagi ke orang lain. Dipakai beca, bawa ke terminal Setui itu. Dulu terminal masih di Setui, belum pindah sekarang. Dibagi itu sama harlan-harlan, tukang-tukang situ dibagi. Dan itu masih cukup. Ya Allah. Kenapa kita tidak berani begitu? Karena tingkat keimanan dan takwa kita kepada Allah agak rendah. Kita khawatir. Kita buat acara di rumah aja, ada yang kita sembunyikan dalam kamar kan, takut nggak cukup di luar. Betul kan? Ini simpan dulu, jangan keluarin dulu, nanti aja sore-sore, takut nggak cukup yang di luar. Itu kita tuh. Harusnya tidak begitu. Supaya dapat berkah gimana? Undang orang miskin, undang orang-orang fakir miskin itu, undang anak-anak yatim. Kenapa? Agar kita itu mendapatkan kebaikan. Lalu selanjutnya apa? Memberi makan kepada orang lain ini. Nah, di sini disebutkan kita akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita secara tidak langsung rezeki yang Allah titipkan kepada diri kita itu ada sebagiannya kita memang betul-betul kita serahkan. Rezeki yang kita miliki itu, Bapak Ibu, bukan hak milik kita semuanya. Ada hak orang lain dalam rezeki kita itu. Maka itu kita disuruh berinfak. Nah, suruh berinfak. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan, ya mana tuh nanti gerakan itu dari SMP. Paling tidak waktu pas Jumat, satu orang guru, buatlah satu nasi bungkus. Berikan kepada orang lain, buat gerakan itu di depan. Kasih tukang-tukang beca. Jangan kasih sama jamaah di sini. Jamaah ini orang kenyang. Ya, jamaah di sini orang kenyang. Jangan sama jamaah, tapi kasih sama siapa? Orang lewat yang tukang beca, yang ini segala macam. Walaupun hanya 50 bungkus per Jumat atau 100 bungkus per Jumat, tapi setidaknya kita sudah mau mulai gerakan Al-Ma'un itu, gerakan untuk menyantuni, berbagi. Yakin dah, insya Allah tidak akan berkurang kok rezeki kita. Saya lihat selama ini ibu-ibu Aisyah ya di depannya. Masih ada Pak? Enggak ada lagi ya sekarang ya. Karena sudah sibuk, mereka geraknya ke yang lain. Dulu sering itu. Jadi keberkahan itu tidak akan pernah berkurang. Jangan khawatir kita akan kekurangan rezeki karena kita membagi rezeki itu kepada orang lain. Karena apa? Karena pemilik rezeki itu Allah. Yakin saja kan apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki kepada kita itu dari arah tidak disangka-sangka, tapi dengan catatan dulu. Catatannya apa? Catatannya kita berbagi. Gerakan kita adalah gerakan yang berbagi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sampai bangkrut usaha tekstilnya, dijual. Kenapa? Untuk membiayai itu tadi. Bagi orang, dikasih orang. Bangkrut. Habis. Bahkan untuk sampai menggaji guru-guru dan para dokter, dia lelang. Dia panggil semua orang, dia lelang. Ini rumah barang-barang di rumah saya, dia lelangnya. Semua dilelang. Lemari, tempat tidur, kursi, segala macam. Termasuk biola kesayangan beliau itu pun dilelangnya semua sama beliau. Kenapa? Dia sayang dengan biola itu karena itu dia beli dari hasil usahanya. Tapi dia lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, dijual. Tapi ternyata setelah dibeli terkumpul 3.000 gulden pada masa itu. 3.000 gulden itu kalau dihitung dengan kondisi sekarang berarti sekitar 345 juta. Apa kata yang beli? Pak Kiai, biar saja di rumah itu dulu. Tuh. Enggak diambil, tapi dibiarkan di situ. Nanti saja kapan-kapan kalau kami perlu kami akan ambil. Ternyata sampai wafatnya beliau tidak diambil barang-barang itu sama oleh orang yang sudah membeli. Uang itu digunakan untuk apa? Menggaji guru, menggaji para dokter yang ada di Muhammadiyah, lalu selebihnya untuk apa? Digunakan untuk membangun dan membesarkan Muhammadiyah. Nah, kita juga harusnya pun seperti itu. Berani kita untuk berbuat, karena apa? Hidup kita kan cuma satu kali. Nggak ada yang kita bawa mati. Sebanyak apapun harta benda kita, Bapak Ibu,
Yang akan masuk ke dalam kubur bersama kita tuh cuma selembar kain kafan. Yang harganya pun tak sampai ratusan ribu. Cuman itu. Bahkan mohon maaf, kita punya kaos kaki yang bolong nggak jempolnya? Coba pakai itu kalau kita mau mati. Dikasih nggak? Disuruh lepas kan? Kaos kaki kita yang bolong saja pun nggak bisa kita bawa. Itu pada sudah rusak, tapi nggak bisa kita bawa. Cincin saja suruh copot, jam tangan kita suruh copot, apapun yang ada pada diri kita tuh suruh copot. Yang kita pakai apa? Cuma kain kafan. Karena itu sebelum kain kafan itu menjadi pakaian bagi kita, ketika kita punya rezeki, bagi kepada orang. Agar apa? Tadkhulul jannata bisalam, agar kita bisa masuk surga dalam keadaan sejahtera, selamat. Kalau kita sayang sama harta, maka bawa harta itu. Cara bawanya gimana? Infakkan, sedekahkan. Banyak-banyak kasih sedekah infak sama orang. Agar nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, harta kita itulah akan menjadi penyelamat bagi kita. Jadi penyelamat. Jangan sayang dengan harta. Boleh sayang dengan harta tapi gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang ketiga? Wasilul arham, hubungan silaturahim, membangun kembali hubungan. Nah, dalam kehidupan itu kan nggak usah di luar. Kadang-kadang kita dengan suami atau dengan istri kan tidak selamanya mesra. Ada kalanya kita berantem juga. Ini makanya Pak Roni ini belum kawin-kawin mungkin takut berantem dia. Nanti kalau ada yang masih lajang guru-guru di sini bilang ya saya jodohkan sama beliau. Dari dulu saya bilang nikah, 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 atau apa lagi saya bilang itu ya. Silaturahim, hubungan kasih sayang. Nah, jadi dalam kehidupan kita tuh kan tidak selamanya kita bagus, tidak selamanya kita mesra terus, tidak selamanya kita senyum-senyum. Apalagi dalam lingkungan sekolah kan, kadang-kadang sesama guru kesal-kesalan juga itu. Itu gimana sih yang di sana tuh kelasnya kok ribut kali, Bu? Macam mana, Bu? Berantem. Walaupun nggak perang mulut, tapi mukanya langsung muka-muka tembok kan. Yang satu tembok Berlin, yang satu lagi tembok entah di mana-mana tembok. Pokoknya pakai muka tembok. Nah, tapi Rasul nyuruh kita wasilul arham. Maksudnya apa? Perbaiki hubungan silaturahim. Kembali hubungan itu dibagusin, membina hubungan persaudaraan, ukhuwah itu dibangun. Karena apa? Karena ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan kita membangun hubungan silaturahim. Yang pertama, itu melapangkan rezeki. Sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalian mau lapang rezeki, perbaiki hubungan silaturahim. Jangan dipahami rezeki itu banyak duit, tapi bisa banyak macam-macam. Ya, saya alhamdulillah mengalami itu. Saya baik dengan semua orang. Tidak mesti harus dengan sesama umat Islam. Dengan siapapun saya baik. Makanya waktu masih di Malang, saya kuliah waktu itu pas S2 itu, begitu pas liburan, itu teman saya sendiri tuh, Pak Martinus Musari Krowin namanya. Orang Papua. Pak Nur, mau pulang ke Aceh? Tidak, saya tetap di Malang. Ikut saya saja ke Papua. Saya tidak ada dana. Gampang itu katanya. Berangkat sama beliau. Nggak punya duit tapi sudah sampai ke Papua, sampai ke Merauke. Kenapa? Kita baik sama orang. Jangan sakiti orang. Perbaiki hubungan itu. Makanya untuk bisa memperbaiki itu, apa yang paling penting? Jaga lisan. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan au liyasmut. Bicaranya yang baik-baik. Kalau nggak sanggup bicara yang baik, maka diamlah kita. Jangan ngomong. Nih, walaupun memang ada juga sih yang laki-laki begitu, tapi di kalangan ibu-ibu biasanya kan kalau dikasih A satu, nyambarnya kan banyak. Karena memang majelis gibah itu banyak di kalangan mak-mak itu. Banyak bicara. Jaga lisan kita. Agar apa? Agar kita tidak menyakiti orang lain. Ketika kita tidak menyakiti orang lain, orang akan tetap memandang kita sebagai orang baik. Silaturahimnya baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang buruk silaturahim. Jangan sampai nanti ada orang mengatakan, jangan sama bapak itu, jangan sama ibu itu. Kenapa? Nggak enak mulutnya, tajam kali. Itu berarti sudah memburukkan silaturahim kita. Jangan kita sampai seperti itu. Jaga kita. Jadi bisa melapangkan rezeki. Yang kedua, memperpanjang umur. Maksudnya memperpanjang umur ini bukan berarti umur kita panjang sampai ratusan tahun.
Tapi walaupun kita secara usia pendek, meninggal kita katakanlah meninggal dalam usia muda, tapi orang tetap akan membincangkan kita apa? Dibincangkan baiknya. Panjang umur kita karena dibicarakan baiknya. Hari ini siapa tak bicarakan tentang Nabi Muhammad SAW? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, dan semua sahabat Nabi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, punya ulama-ulama lain. Termasuk guru-guru kita hari ini sini. Tengku-tengku kita, ustaz-ustaz kita yang sudah lama meninggal. Tapi karena baiknya, karena jaga santunnya, silaturahimnya bagus, enak kita ngomong kan. Sampai sekarang kita masih ingat namanya. Itu panjang umurnya maksudnya di situ. Bukan berarti panjang umur kita hidup sampai ratusan tahun, tidak. Tapi panjang umur itu maksudnya walaupun dia sudah tidak ada lagi bersama dengan kita, tapi yang kita bicarakan adalah hal-hal yang baik pada dirinya itu. Jadilah kita yang seperti itu. Ya. Anak saya hari ini, Nadia itu, masih ingat nama guru-gurunya semua di sini. Yang diingatnya yang baiknya. Ada yang dibilang ada satu guru itu agak ngomel-ngomel, tapi ngomelnya ya biar kita berubah. Nah kan bagus itu. Ngomel untuk yang bagus, tapi jangan ngomelnya kelewatan juga. Panjang-panjang. Apalagi silaturahim itu termasuk orang yang taat kepada Allah. Tanda dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengikuti pesan Nabi tadi kan? Wasilul arham, perbaiki hubungan silaturahim. Itu tanda taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi? Silaturahim itu bisa menghilangkan perselisihan, menghilangkan pertikaian, menghilangkan perdebatan, menghilangkan perkelahian. Kenapa hari ini umat Islam itu banyak yang berkelahi, berdebat di akun media sosial tuh di Facebook, yang di WA, yang awalnya baik jadi berantem. Kenapa? Karena tidak pandai membangun silaturahim tadi, tidak pandai untuk menjaga lisan, tak pandai untuk menjaga adab, tak pandai untuk menjaga, menghormati dan memuliakan orang lain. Jadi jaga di situ. Cobalah itu kan, berantem semua orang. Hari ini orang semua berantem. Kenapa? Karena mereka telah menghilangkan silaturahim ini tadi. Lalu yang terakhir, afsyus salam, silaturahim tadi, wasilul arham ini apa yang terakhir? Tadkhulul jannata bisalam. Masuk surga kita dengan selamat. Dengan kita memperbaiki hubungan silaturahim. Nah, yang terakhir ini yang agak berat. Wasallu bil laili wan nasa binniyam. Salat malam di saat orang lain sedang tertidur. Ini yang berat. Berat ya, Pak, Bu. Berat ya. Dalam seminggu berapa kali kita sholat malam? Nah, biasanya selesai sholat isya kita tidur. Nah, ya, ini yang berat. Ini termasuk ibadah yang berat. Tapi walaupun berat ternyata Allah kasih ganjaran luar biasa. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayasaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda, didudukkan pada kedudukan yang mulia. Sehingga dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-9 apa kata Allah? Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ini kalimat pertanyaan dari Allah, walaupun sebenarnya Allah tak butuh jawaban kita. Karena kita sudah tahu. Amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah kamu lihat orang-orang yang bangun tengah malam? Sajida wa qa'ima, yang mereka bersujud dan mereka berdiri kepada Allah. Wa yarzu rahmata rabbi, dan mereka betul-betul mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang bangun tengah malam itu orang yang sholat tahajud. Sama enggak dengan orang tidur? Itu Allah tanya. Sama enggak antara orang yang bangun tengah malam untuk sholat tahajud dengan orang tidur tengah malam itu? Enggak sama. Dengan analogi yang sederhana, sama juga kayak kita bilang. Sama enggak antara kita yang sudah bekerja dengan orang yang tidak bekerja? Ya tidak sama. Sama tidak antara kita yang menegakkan Jumat nanti dengan orang tidak menegakkan Jumat? Ya tidak sama. Nah, Allah katakan itu. Tidak akan pernah sama antara orang yang bangun tengah malam untuk sholat tahajud dengan orang yang tertidur. Sama juga. Tidak akan pernah sama orang yang bangun tengah malam bukan untuk sholat tahajud, nonton bola. Bangun dia tengah malam tapi untuk nonton bola.
Begitu selesai sholat isya, tidur. Kenapa? Nanti malah ada bola nih jam setengah 3. Jam 2 dia sudah bangun. Sudah siap di depan TV. Atau pergi ke warung kopi. Kok nonton bola sanggup ya? Sampai subuh. Kenapa sholat tak sanggup? Acara jam setengah 3 bola. Sampai dengan jam setengah 5. Berapa jam itu? 2 jam. Pada sholat tahajud itu seminimalnya 2 rakaat, semaksimalnya seberapa kita mampu. Kalau contoh Nabi, Nabi itu hanya 8 rakaat 3 witir. Kenapa nggak mampu? Bukan persoalan mampu tidak mampu, tapi masalahnya iman kita yang tidak mampu kita bangun. Nah, jadi paling tidak kan begini Bapak Ibu. Nah, eh, saya ingat di sini ada guru lama kami di sini. Kalau orang-orang lama itu kenal, namanya Ustadz Yahya Umar. Ini waktu saya masih SD, masih SMP itu di sini. Ini belum ada masjid kita ini. Masjidnya masih kayu di sini. Yang gedung ini sekarang ini, itu masjidnya masjid kayu dulu. Apa kata beliau? Kalaupun tidak bisa tiap malam kita sholat tahajud, pakai cara. Apa caranya? Senin ambil puasa sunat. Bangun malam. Sebelum sahur, sholat dulu. Kamis puasa sunat. Bangun. Sebelum sahur, sholat dulu. Jumat, karena itu malam mulia, bangun. Ambil waktu sholatnya. Nanti pas 3 hari tengah bulan, Ayyamul Bid, sholat malam di situ. Jadi Senin, Kamis, malam Jumat. Jadi Senin, malam Kamis, malam Jumat. Dalam seminggu ada 3 kali. Itu kata beliau. Untuk apa? Belajar. Kita mungkin tidak sanggup setiap malam, tapi kalau kita belajar ambil dari puasa-puasa sunat itu, insya Allah kita dapat. Sekarang persoalannya, mau atau tidak? Nah, mungkin nanti perlu ada buat gerakan juga seperti itu. Madrasah Sanawiyah 3 Muhammadiyah Malang, itu tempatnya di daerah Orodowo di Malang. Mereka itu punya tradisi. Senin dan Kamis kantin tutup. Kenapa? Dibiasakan puasa sun. Khusus untuk Senin dan Kamis kantin tutup, dibiasakan puasa sunnah pada madrasah Sanawiyah itu. Baik guru maupun siswa. Tidak boleh makan selama di sekolah. Kalau mau makan pergi keluar. Tapi dalam lingkungan sekolah dibiasakan budaya untuk puasa sunnah. Siapa tahu kita mulai gerakan itu dari sekolah kita. Tidak usah kita paksa anak-anak kita dulu, tapi dari kita dulu dari guru-gurunya. Senin, Kamis. Kan puasa sunnah itu kan? Keberkahan puasa sunnah Senin Kamis banyak loh. Senin dan Kamis itu adalah 2 hari di mana amalan-amalan kita itu diangkat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Fa ahabba ayyakuna amalun wa ana shaimun. Aku sangat mencintai ketika amalanku dihadapkan kepada Allah itu aku dalam keadaan berpuasa. Nah, memang puasa sunnah itu kan amalan yang tersembunyi. Tapi tidak mengapa kita bergerakan di sekolah kita Senin Kamis. Mungkin tidak bisa kita suruh tutup Pak nasib kantin karena ada SD dan SMA. Tapi kita coba menutup dirinya. Tutup diri kita ambil puasa sunnah Senin Kamis. Jadi pionir. Menjadi penggerak pertama. Menjadi the first. Nah gitu loh. Puasa sunnah Senin Kamis. Saya lihat wajah-wajah yang sanggup ini. Insya Allah sanggup tahan kok wajahnya. Sebulan aja sanggup. Masa Senin Kamis nggak sanggup? Ya kan? Sebulan sanggup kan? Ramadan itu Senin Kamis. Ya. Nanti ditambah lagi 3 hari tengah bulan. Nah, kalau 3 hari tengah bulan itu jangan kita budayakan dulu lah. Senin Kamis saja coba kita budayakan. Itu di Madrasah Sanawiyah 3 Muhammadiyah itu di Malang. Jadi pas saya datang ke situ untuk melakukan salah satu penelitian, begitu sampai mohon maaf Bapak, kami tidak menyediakan makanan dan minuman. Kami di sini sedang berpuasa. Puasa sunnah. Wah, itu luar biasa betul. Setelah saya tanya sama kepala sekolahnya, sama gurunya, bahkan sampai ke cleaning service-nya, security-nya, ke siswanya. Iya Pak, kami puasa hari ini. Dan sudah 3 tahun kami jalani ini. Dan alhamdulillah luar biasa betul sekolah itu. Ya. Sekolah itu setiap tahunnya yang daftar itu sampai ribuan, nggak cuma dari Malang, tapi juga dari Pasuruan, dari Pandaan, dari Surabaya, yang mereka terima hanya 100
25. Mereka seleksi. Tapi yang daftar ribuan. Kenapa? Karena ada budaya-budaya baik di situ. Saya yakin kita juga bisa bangun budaya-budaya baik itu di situ. Makanya kata Nabi tadi, ayo kita mulai dari hal yang sederhana itu dulu. Yang 4 itu dulu kita sederhanakan. Afsus salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wassola laila, wan nasa binyam. Jadi kita mulai itu dulu. Mari kita tebarkan salam, membangun kebahagiaan dan kenyamanan bagi orang lain, beri makan, ya. Buat gerakan itu, gerakan kalau ada orang namanya sekarang apa tuh? Nasib. Nah, nasi peduli. Ya, kan nasi bungkus itu kan ada namanya kan nasbung itu kan nasi peduli. Nah, nasi peduli. Buat gerakan, entah itu setiap Jumat kita buat gerakan, ya, kita berdiri di depan, bagi-bagi kepada saudara-saudara kita. Ya, senang mereka. Dan itu juga termasuk kalau kita bilang itu iklan. Hebat ya Muhammadiyah ya, hebat guru-guru SMP Muhammadiyah ya, berbagi. Kan enak kan? Kita menjadi baik di situ. Nah, kemudian wasilul arham, membangun hubungan silaturahim. Nah, perkuat dulu di barisan kita. Bagaimana kita membangun barisan yang terkuat, kita saling membangun dengan orang lain juga kita saling membangun. Kita menjadi teladan gitu loh. Jadi ketika Anda menjadi guru di sekolah ini, menjadi guru di SMP Muhammadiyah ini, orang memandang kita itu sebagai orang yang patut untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan. Kenapa? Karena silaturahim kita bagus. Ukhuwah kita bagus. Penghormatan dan penghargaan kita kepada orang yang bagus. Karena apa? Berarti kita berhasil mendidik diri sendiri. Nah, untuk sholat malam itu, ini berarti sudah masuk ibadah yang sifatnya sangat pribadi. Tapi saya ingat kali memang kata-kata Ustaz Yahya Umar itu. Dan itu alhamdulillah sudah kita praktekkan. Senin, Kamis, 3 hari tengah bulan. Senin, Kamis, sama malam Jumat satu lagi. Dibudayakan saja. Memang awalnya berat. Sholat malam itu berat. Bikin alarm nanti buat. Begitu bangun, masih jam 2 ya. Kan sholat tadi masih setengah 3. Stay lagi setengah 3. Masih setengah 3. Nanti saja jam 3. Biar lebih afdol. Terakhir nggak bangun-bangun dia itu. Memang begitu awalnya. Semua itu memang berat. Karena ketika kita sudah memiliki niat baik, ketika kita sudah beriltizam untuk sesuatu yang baik, setan itu nggak akan mungkin diam. Pasti dia ganggu. Pasti dia ganggu. Ketika nanti kita mau tidur, niat, nanti malam saya mau bangun, saya mau sholat tahajud. Setan itu pasti ganggu. Nggak suka dia, diganggunya terus tuh. Masih jam segini, sabar. Kata Rasul, yang paling terbaik itu yang akhir-akhir waktu. Nah, tidur lagi kita. Iya juga ya, tidur terus. Terakhir ketiduran. Begitu bangun udah terang, subuh hilang. Nah, itu kita. Nah, ini hati-hati. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengamalkan pesan-pesan Rasulullah, terutama pesan yang sederhana ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kedekatan dan kecintaan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kan tidak lama lagi kita sudah memasuki bulan kelahirannya Nabi. Nah, karena begitu, mari kita mencintai Nabi, tidak hanya sekedar dengan mengingat kelahiran beliau saja, tapi mencintai Nabi itu adalah dengan cara kita meneladani akhlak, meneladani amal solehnya, meneladani perilaku dan sifat-sifatnya. Itu yang kita kembangkan, yang kita tanamkan kepada diri kita. Mudah-mudahan kelak kita nanti akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di surganya nanti, di surga Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita baik, dalam keadaan kita jadi hamba-hamba yang soleh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.